Baik, terima kasih. Di malam ini kami bersama Bapak Juru Bicara Tim COVID Kota Tual. Pak, kami ingin minta penjelasan terkait dengan ada informasi bahwa hari ini ada satu warga Kota Tual yang reaktif. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi selamat malam. Perlu kami jelaskan kepada seluruh warga masyarakat Kota Tual terkait dengan informasi yang beredar saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kota Tual masih tetap dalam kondisi zona biru. Zona biru ya, kami jelaskan bukan zona hijau. Kita berada pada zona biru dan masuk dalam salah satu kabupaten kota di Indonesia yang siap untuk menjalankan apa yang disebut dengan new normal atau normal baru, kehidupan normal baru menuju masyarakat yang aman COVID-19. Jadi terkait dengan desas-desus atau isu-isu yang berkembang, dapat kami sampaikan bahwa memang ada satu pasien dalam kondisi sakit, dan sakitnya ini adalah sakit komplikasi penyakit dalam ditambah dengan penyakit lain yang menyebabkan kondisi salah satu warga ini dalam kondisi yang lemas. Nah, dalam kondisi yang lemas ini pun tetap memilih untuk perawatan selama ini di rumah, dan warga ini pun bukan pendatang atau pelaku perjalanan yang baru tiba dari luar, tapi memang selama ini sudah menetap di sini, ada di sini. Hanya saja ingin melakukan pengobatan lanjutan atas penyakit yang dialami, atas komplikasi penyakit dalam dan beberapa penyakit yang dialami keluar daerah. Nah, kemudian pada saat di bandara, karena melihat kondisi yang bersangkutan ini dalam kondisi lemas, apalagi akan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, tentu ini dan sesuai dengan protokol yang sementara berlaku sekarang, bahwa seseorang apabila melakukan perjalanan itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya ada rekomendasi dan ada hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh otoritas kesehatan setempat, sehingga apabila dinyatakan sehat, atau dalam istilah kesehatan disebut non-reaktif. Non-reaktif di sini bukan identik dengan corona, tapi semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh, sehingga dipastikan bahwa calon pelaku perjalanan ini sehat, sehingga dalam melakukan perjalanan itu bisa nyaman, selamat sampai tujuan dan tidak mempengaruhi kondisi yang ada di sekitar. Nah, setelah dilakukan rapid test sebagai salah satu syarat seseorang melakukan perjalanan, nah ada hasil yang reaktif. Reaktif di sini artinya ada penyakit bawaan, penyakit yang sudah sementara dialami, ada penyakit sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, sehingga setelah dilakukan rapid reaktif. Dan perlu kami jelaskan bahwa hasil reaktif ini bukan hanya terdapat pada penyakit-penyakit baik penyakit dalam, tapi termasuk penyakit-penyakit yang lain seperti flu, demam dan lain-lain, itu pun akan mengalami reaktif. Artinya reaktif di sini itu ada penyakit yang dialami oleh calon pelaku perjalanan ini, sehingga diputuskan untuk tidak melakukan perjalanan dan kembali untuk menjalani perawatan. Nah, oleh karena ada penyakit dalam yang berpotensi, berpotensi untuk menular, sehingga dilakukan pelayanan kesehatan dengan batasan itu sesuai dengan penanganan kesehatan, karena berpotensi menular sehingga harus diisolasi. Dan istilah isolasi ini bukan hanya baru terjadi pada saat adanya corona ini atau adanya COVID-19 ini, tapi istilah isolasi ini sudah ada sejak jauh sebelum adanya COVID ini. Ada skala penyakit yang memang harus bisa membaur, bisa bergabung dengan pasien-pasien yang lain. Ada penyakit-penyakit menular, baik itu melalui udara dan jarak pernapasan dan lain-lain, ini yang memang harus diisolasi. Jadi masyarakat jangan cepat terprovokasi dengan informasi-informasi yang nanti pada akhirnya menimbulkan kepanikan seperti itu. Sementara untuk kita tahu bersama sesuai dengan penjelasan teknis kesehatan bahwa menentukan seseorang itu positif atau tidak itu bukan di sini. Menentukan seseorang positif atau tidak itu melalui swab. Swab ini kan diambil itu lendir yang ada di mulut dan tenggorokan.
kemudian dilakukan uji di laboratorium, baru dikeluarkan hasil. Nah, kita di sini kan tidak ada seperti itu. Ini harus dikirim lagi ke Ambon, kemudian nanti hasilnya dibawa lagi ke sini. Jadi terlalu dini dan terlalu terburu-buru dan tidak berdasar kalau langsung diputuskan seperti itu. Ini menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang bersangkutan kami jelaskan bahwa sakit, sehingga dalam kondisi yang lemas itu memang harus dirawat di rumah sakit sesuai dengan anjuran kesehatan. Memang seperti itu, harus dirawat di rumah sakit. Dan perlu kami sampaikan bahwa reaktif itu artinya ada penyakit bawaan yang dialami oleh yang bersangkutan. Sehingga ini jangan lalu ditafsirkan dengan ini dan lain-lain yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kepanikan dan keresahan atau ketidaktenangan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 oleh gugus tugas COVID-19 Kota Tual itu masih terus berjalan, baik lewat satuan-satuan tugas yang sudah dibentuk, satuan tugas laut, satuan tugas pengamanan darat, satuan tugas pengamanan udara, itu masih tetap berjalan dan kita tetap melakukan pengawasan terhadap orang yang datang maupun keluar. Itu semua akan dilakukan sesuai dengan standar atau perlakuan penanganan terhadap calon pelaku perjalanan yang hendak keluar maupun pelaku perjalanan yang tiba di daerah ini. Jadi sekali lagi, terkait dengan informasi-informasi yang beredar bahwa satu PDP dan lain-lain, kami sampaikan bahwa ada reaktif terhadap penyakit bawaan yang dialami. Kalau patokannya reaktif kemudian PDP, maka semua orang yang sementara sakit saat ini itu dihitung sebagai PDP. Sehingga kita harus bisa membedakan mana yang masuk dalam kategori atau skala COVID dan mana yang penyakit bawaan biasa seperti itu. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan. Kita harus bisa menelaah, memilah, dan membedakan mana informasi yang bersifat opini, prediksi, dan mana informasi yang bersifat fakta. Sekali lagi kita harus bisa bedakan mana fakta, mana opini, atau mana prediksi. Sehingga jangan kita lalu cepat-cepat menyimpulkan sesuatu yang bisa jadi itu adalah opini atau prediksi. Kita sudah jadikan dia sebagai satu informasi yang seolah-olah itu fakta yang sudah terjadi seperti itu. Sehingga ini juga perlu kami jelaskan. Jadi hasil reaktif yang muncul itu adalah bawaan penyakit yang sementara dialami. Kebetulan dan orang ini dalam kondisi sakit seperti itu. Bukan dalam kondisi kesana lalu dalam kondisi sehat tiba-tiba ada begini keluar atau pelaku perjalanan yang baru tiba di tempat ini. Seperti itu, tidak. Jadi sekali lagi kami jelaskan terkait dengan ini sudah ditangani sesuai dengan informasi yang kami terima dari dokter yang menangani, itu sudah dilakukan penanganan medis dan saat ini penanganan medis sementara berjalan. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa kembali bergabung dengan keluarga, dan kita juga mendoakan agar Kota Tual tetap dalam kondisi zona biru. Kota Tual terhindar dari pencegahan penyebaran COVID-19. Demikian. Iya, mungkin Pak, untuk menghadapi new normal apa yang akan dilakukan oleh tim gugus Kota Tual ini? Iya, jadi perlu kami jelaskan bahwa new normal artinya bukan kita kembali ke kondisi semula. Jadi semua berjalan seperti sedia kala sebelum adanya corona. Betul bahwa new normal kita kembali ke kondisi semula, tapi tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak, kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan sebelum dan sesudah, dan jangan sembarangan korek mata, hidung, dan telinga. Jadi new normal artinya kita ada dalam kondisi di mana semua aktivitas publik, semua aktivitas berjalan kembali seperti semula, tapi tetap dengan pemberlakuan protokol kesehatan tadi yang seperti sudah kami sebutkan. Dan alhamdulillah puji Tuhan Kota Tual itu masuk dalam salah satu kabupaten kota yang nantinya akan memberlakukan itu. Artinya kita berada di zona biru, dan perlu kami jelaskan, kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kita ini berada pada zona biru, bukan zona hijau. Zona biru artinya kita dalam kondisi yang tidak pernah ada kejadian. Kalau zona hijau itu ada dan sedikit. Zona kuning sedang dan zona merah itu tinggi. Kita ini bukan di zona hijau, tapi kita berada pada zona
biru seperti itu. Jadi harapan Bapak Wali Kota Tual selaku Ketua Gugus COVID-19 Kota Tual kepada seluruh warga masyarakat agar jangan mudah terpancing atau cepat terpengaruh dengan informasi-informasi yang sifatnya itu opini atau prediksi seperti itu, yang salah menafsirkan ke dalam bahwa seolah-olah itulah fakta yang sudah terjadi di Kota Tual saat ini. Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Tual agar tidak lagi ada informasi yang simpang siur bahwa seseorang yang tadinya masuk dan menjadi perbincangan itu betul bahwa dia itu mengalami sakit penyakit dalam, kemudian ditambah dengan komplikasi penyakit lain, dan itu memang butuh perawatan, butuh ruang isolasi, karena memang kita ketahui bersama bahwa mohon maaf ini penyakit dalam artinya penyakit yang menular, dan istilah isolasi ini bukan hanya baru berlaku dengan adanya corona seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Juru Bicara Tim COVID Kota Tual, Moksen Ohio.